Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PBNU Jawa Timur nonaktif Kiai Haji Marzuki Mustamar menanggapi pemberhentian dirinya dari jabatan yang sebelumnya diemban. Seperti diketahui, Kiai Haji Marzuki diberhentikan dari jabatan Ketua PBNU Jawa Timur oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Pemberhentian itu seiring beredar surat keputusan PBNU tentang pemberhentian Ketua PBNU Jawa Timur. Surat tersebut ditandatangani para petinggi PBNU. Dilansir dari Kompas.com, Kiai Marzuki membenarkan dirinya sudah menerima surat pemberhentian sebagai Ketua PBNU Jawa Timur. Surat pemberhentian itu diterimanya pada Kamis 28 Desember 2023. Kiai Marzuki berkata bahwa dirinya menghormati keputusan yang ada. Pernyataan itu disampaikan Kiai Marzuki pada Jumat 29 Desember 2023. Meski menghormati keputusan PBNU, Kiai Marzuki mengaku bingung karena tidak tahu menahu soal alasan dirinya diberhentikan. Ia mengatakan bahwa dalam keputusan itu tidak disebutkan alasan pemberhentian. Kiai Marzuki khawatir keputusan pemberhentian terhadap dirinya itu dibuat berdasarkan isu-isu tentang dirinya. Kiai Marzuki juga menyatakan siap menerima dengan lapang dada apabila benar diberhentikan sebagai Ketua PBNU Jawa Timur. Namun dia menyinggung bila terdapat pihak-pihak yang salah dalam memutuskan maka wajib untuk diingatkan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia memberikan tanggapan terkait slogan Solo bukan Gibran yang ramai jadi perbincangan. Adik dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming itu membenarkan slogan tersebut. Menurut Kaisang, benar bahwa Solo memang bukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Kaisang pada Jumat 29 Desember di Lombok Raya Hotel Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kaisang menganggap Solo sebagai salah satu kota di daerah Jawa Tengah memang bukan Gibran. Namun Kaisang mengatakan bahwa Gibran merupakan Solo yang berarti tunggal. Adapun slogan Solo bukan Gibran sendiri dibuat menjadi spanduk dan yel-yel. Spanduk tersebut sebelumnya dipasang di jembatan Kali Pepe Jalan Setiabudi, Solo. Warga sekitar mengaku tidak mengetahui sosok pemasang spanduk Solo bukan Gibran itu. Spanduk tersebut memiliki latar warna merah putih dan terpasang di sekitar bendera PDIP. Sementara yel-yel Solo bukan Gibran diteriakan dalam acara apel Satgas PDIP. Acara tersebut digelar di Taman Sunan Jogokari Solo Minggu 24 Desember lalu. Dalam acara tersebut, Ganjar Pranowo hadir. Namun Ganjar enggan menanggapi terkait yel-yel yang diteriakan kader PDIP itu. Kiai Haji Marzuki Mustamar dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Beredar kabar bahwa pencopotan itu karena Kiai Marzuki menolak mendukung Prabowo Gibran. Isu tersebut muncul bukan tanpa alasan. Hal itu karena sebelumnya beredar kabar bahwa ada pertemuan PBNU dengan pengurus PCNU dan PWNU Jawa Timur yang digelar di Surabaya pada Rabu 27 Desember. Wakil Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Abdus Salam Shohib atau Gus Salam sempat mengeluarkan pernyataan bahwa ada arahan mendukung paslon nomor 2 dalam pertemuan itu. Sementara itu, Kiai Haji Marzuki sempat mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya tidak melarang untuk memilih pasangan Amin. Kiai Haji Marzuki berkata bahwa banyak pesantren yang mendukung pasangan Amin. Potongan video soal pernyataan Kiai Haji Marzuki itu diunggah oleh Caimin melalui akun media sosial Instagramnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni menegaskan bahwa pemberhentian Kiai Haji Marzuki Mustamar tidak ada kaitannya dengan politik. Ia berkata bahwa Marzuki diberhentikan karena masalah internal organisasi. Dirinya meminta agar pencopotan jabatan Kiai Haji Marzuki tidak ditanggapi berlebihan. Kiai Haji Marzuki Mustamar dicopot dari jabatan Ketua PBNU Jawa Timur oleh PBNU. Pencopotan tersebut sempat diisukan berkaitan dengan Pilpres 2024. Namun hal itu langsung dibantah oleh pihak PBNU. PBNU menegaskan bahwa pencopotan Kiai Haji Marzuki sama sekali tidak ada kaitannya dengan politik. Pencopotan itu dilakukan karena konflik internal. Nama Kiai Haji Marzuki sendiri sudah tidak asing di telinga warga Jawa Timur. Kiai Haji Marzuki merupakan ulama kondang asal Jawa Timur yang lahir di Blitar pada 22 September 1966.
Dirinya dikenal sebagai ulama yang berdakwah secara lembut. Kiai Haji Marzuki sempat menempuh pendidikan S1 di IAIN Malang dan S2 di Universitas Islam Lamongan dan Universitas Islam Malang. Dalam karirnya, Kiai Marzuki Mustamar juga pernah menduduki sejumlah jabatan di organisasi NU maupun MUI. Pimpinan Pondok Pesantren Sabilul Rosyad ini tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Tanfidiyah PCNU Kota Malang. Ia juga pernah menjadi anggota Komisi Fatwa MUI Kota Malang, Wakil Rais Syuriah PBNU Jawa Timur, dan Dewan Pertimbangan MUI Jawa Timur. Kemudian pada tahun 2018 ia diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur periode 2018 sampai 2023. Beredar video pendakwah kondang Gus Miftah membagikan uang kepada masyarakat. Saat sedang membagikan uang, ada warga yang membentangkan kaos bergambar Prabowo di belakang Gus Miftah. Video tersebut dinarasikan bahwa Gus Miftah yang dikenal sebagai pendukung Prabowo Subianto itu melakukan money politik. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menanggapi video tersebut. TPN Ganjar Mahfud menyatakan bahwa pihaknya akan ikut menginvestigasi video viral itu. Hal itu disampaikan oleh Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat 29 Desember. Todung menegaskan bahwa ia tidak percaya dengan isu yang disebar melalui media sosial. Menurutnya, framing berbau politik bisa dilakukan di media massa dan media sosial. Oleh karena itu, ia mengingatkan masyarakat untuk tidak salah merepresentasikan hal-hal yang beredar di media sosial. Atas hal itu, TPN bakal membantu melakukan investigasi terhadap video tersebut. TPN menyatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Bawaslu setempat terkait kasus Gus Miftah itu. Sementara itu, Gus Miftah sendiri telah mengunggah video klarifikasi terkait video yang menarasikan dirinya melakukan money politik. Klarifikasi tersebut diunggah Gus Miftah melalui akun Instagram pribadinya. Gus Miftah membantah dirinya telah melakukan money politik dalam video tersebut. Ia mengatakan bahwa video itu diambil saat dirinya tengah bersilaturahmi dengan salah satu pengusaha di Pamekasan. Gus Miftah mengatakan bahwa uang yang ia bagikan murni merupakan sedekah dan tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2024. Dalam video itu, Gus Miftah juga mengklarifikasi bahwa dirinya bukan bagian dari pengurus tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Sedangkan terkait kaos Prabowo yang dibentangkan warga saat Gus Miftah sedang membagikan uang, ia mengaku tidak tahu-menahu. Timnas Anies Mohaimin merespon konflik internal adu pendapat yang terjadi antara Ahmad Ali dan Sudirman Said. Sebelumnya, Ahmad Ali dan Sudirman Said sempat terlibat beradu argumen terkait komunikasi dengan kubu lawan di Pilpres 2024. Ahmad Ali menyebut bahwa Timnas Amin tolol jika melakukan komunikasi dengan kubu Ganjar Mahfud. Hal itu karena dalam kontestasi Pilpres 2024, Amin dan Ganjar Mahfud merupakan lawan. Sedangkan Sudirman Said tidak setuju dengan apa yang disampaikan Ahmad Ali. Sudirman Said mengatakan bahwa Ahmad Ali tidak paham dengan strategi. Menurut Sudirman Said, menjalin komunikasi dengan kubu lawan merupakan salah satu wujud kedewasaan politik. Atas adanya konflik internal itu, Kapten Timnas Amin Muhammad Syauqi Alaidrus memberikan klarifikasi. Syauqi mengatakan bahwa apa yang disampaikan Sudirman Said merupakan pendapat pribadi, bukan sikap dari Timnas Amin. Syauqi menegaskan bahwa Timnas Amin sama sekali tidak berkaitan dan berhubungan dengan adu pendapat itu. Mantan Kepala Basarnas itu menyebut bahwa Timnas Amin menghormati setiap orang yang ada di kubunya untuk berbeda pandangan dan pendapat. Menurut Syauqi, hal itu merupakan bentuk demokrasi dalam berorganisasi. Namun ia mengingatkan agar seluruh anggota Timnas Amin bisa selalu menjaga rasa saling menghormati. Syauqi berkata bahwa saling menghormati merupakan kunci keberhasilan organisasi. Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengakui bahwa membuat 40 kota selevel Jakarta bukanlah hal yang mudah dilakukan. Timnas Amin mengakui bahwa Caimin kepleset lidah saat menyampaikan pernyataan itu dalam debat Cawapres. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin Zulfikar Amir saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 29 Desember. Menurut Amir, yang dimaksud Caimin soal pembangunan 40 kota itu adalah mengembangkan kota-kota yang sudah ada untuk ditingkatkan levelnya.
Amir menyebut dari 40 kota itu, 14 diantaranya menjadi prioritas pasangan Anies Caimin. Kota-kota yang menjadi prioritas itu akan dikembangkan menjadi titik pertumbuhan baru. Amir menekankan bahwa kota yang akan dikembangkan tidak mungkin selevel dengan Jakarta. Ia menegaskan bahwa level Jakarta terlalu tinggi jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia. Selesai sejumlah kadernya membelot mendukung Prabowo Gibran, P3 menegaskan tetap berada di sisi Ganjar Mahfud. P3 menegaskan tetap mendukung Ganjar Mahfud sebagai Capres dan Cawapres 2024 mendatang. Penegasan itu disampaikan oleh Ketua DPP P3 Tobahul Aftoni di Jakarta pada Jumat 29 Desember 2023. DPP P3 menegaskan seluruh keputusan politik yang dilakukan dan mengatasnamakan P3 harus melewati mekanisme partai. Jika tidak melalui mekanisme partai, maka segala sikap politik dan deklarasi bukan merupakan sikap politik dari DPP P3. Menurut Aftoni, sejumlah orang yang mengatasnamakan pejuang P3 melakukan deklarasi ke Prabowo Gibran hanya main klaim saja. Aftoni mengatakan langkah pejuang P3 tidak merepresentasikan suara akar rumput P3. Aftoni mengibaratkan hal itu sebagai butiran daun kering yang runtuh karena sudah terpisah dari akarnya. Dirinya bahkan menganggap deklarasi tersebut sebuah pragmatis di momen pemilu 2024. Secara tegas, Aftoni menambahkan bahwa langkah-langkah kelompok seperti itu justru menjerumuskan dan merugikan bagi mereka sendiri. Bawaslu Jakarta Pusat mengklaim telah mendapatkan data dan fakta baru terkait kasus Gibran Rakabuming membagikan susu pada ajang Car Free Day di Jakarta 3 Desember silam. Temuan tersebut menjadi penyebab Bawaslu Jakarta Pusat belum memutus perkara Gibran terkait bagi-bagi susu itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Trianto pada Jumat 29 Desember malam. Terkait temuan itu, Bawaslu Jakarta Pusat enggan membeberkan fakta dan data baru apa yang mereka temukan. Menurut Bawaslu, temuan tersebut masih bersifat rahasia. Akan tetapi, fakta dan data baru itu diklaim menjadi pertimbangan kembali untuk memanggil Gibran setelah dikaji lebih dalam. Bawaslu menyatakan bahwa Gibran berpotensi melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta. Gibran terancam dijerat pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 yang dulu diteken oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pergub itu mengatur larangan penggunaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau CFD untuk kepentingan politik dan hasutan. Sementara itu, Gibran sendiri sebelumnya membantah telah melakukan kampanye di area CFD. Gibran berdalih saat membagikan susu di CFD, dirinya tidak membawa alat peraga kampanye. Viral video Gus Miftah membagikan sejumlah uang yang dinarasikan sebagai aksi money politik atau politik uang. Aksi bagi-bagi uang itu dianggap money politik karena terdapat warga yang membentangkan kaos bergambar Prabowo Subianto. Atas video tersebut, pengamat politik meminta agar Bawaslu melakukan pemeriksaan terhadap Gus Miftah. Permintaan itu disampaikan oleh pengamat politik Ray Rangkuti pada Sabtu 30 Desember. Menurut Ray, Bawaslu perlu melakukan pemeriksaan sekalipun Gus Miftah sudah membantah soal politik uang. Bantahan yang dapat diterima menurut Ray adalah melalui keterangan Bawaslu. Oleh karena itu, Ray mendesak agar Bawaslu segera meminta keterangan Gus Miftah dan panitia acara untuk mengklarifikasi video tersebut. Menurut Ray, acara yang dihadiri Gus Miftah dalam video viral itu berpotensi melanggar aturan berupa dugaan adanya praktek politik uang. Hal itu karena Gus Miftah sudah dikenal dekat dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Selain itu, dalam video yang beredar terdapat warga yang meneriakkan dan membentangkan kaos Prabowo. Ray menegaskan bahwa pelanggaran politik uang bukan merupakan pelanggaran kecil namun termasuk dalam pelanggaran berat. Kubu pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kembali menyentil Cawapres Gibran Rakabuming. Kali ini kubu Anies menyentil istilah hilirisasi digital yang disampaikan Gibran dalam debat Cawapres beberapa waktu lalu. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar Timnas Amin Zulfikar Amir pada Jumat 29 Desember malam. Amir mengatakan hilirisasi digital tidak ada dalam literatur akademis manapun. Amir mengatakan hilirisasi merupakan istilah di dalam proses sistem produksi industri. Sementara digital adalah sebuah sistem dan ekosistem di dalam mengoperasikan teknologi digital.
Hilirisasi dan digital adalah dua hal yang berbeda dan tidak saling berkaitan satu sama lain. Amir menyebut konsep yang ada hanyalah digitalisasinya saja. Sementara digitalisasi merupakan proses transformasi sistem data dan pengoperasian dari analog ke digital. Maka dari itu, Amir menekankan tidak ada istilah hilirisasi digital. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.